Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik senyuman yang sering terpajang di wajahnya, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dia adalah Alia, seorang istri yang selama bertahun-tahun telah menelan getir demi mempertahankan pernikahannya. Ia percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menang, bahkan ketika hidup mulai memperlihatkan sisi kejamnya. Ia tak pernah mengeluh ketika harus menjadi tulang punggung keluarga, saat suaminya, Reza, berkali-kali gagal mencari pekerjaan tetap. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, membanting tulang demi membayar sewa rumah, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari. Baginya cinta adalah tentang pengorbanan. Namun, segalanya berubah di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Hari kelahiran anak pertamanya. Reza, yang selama ini selalu dia dukung, justru memilih untuk tidak hadir di sisinya. Dengan alasan ada pekerjaan mendadak keluar kota, Reza menghilang. Tapi, kenyataan yang Alia temukan, belakangan jauh lebih menyakitkan. Suaminya tidak sedang bekerja, melainkan tengah berlibur bersama wanita lain. Selingkuhannya. Saat tubuh Alia masih lemah pasca melahirkan, hatinya justru tercabik-cabik. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena dia sadar, selama ini, cinta yang ia perjuangkan ternyata hanya dipermainkan. Dari titik terendah itu, Alia bangkit. Ia tak lagi ingin menjadi perempuan yang hanya memberi tanpa pernah menerima. Dia memutus semua akses keuangan Reza, mengusirnya dari rumah yang selama ini dia biayai sendiri, dan perlahan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Reza yang dulu hidup nyaman di bawah naungan Alia, kini kembali menjadi pria sederhana dengan kenyataan pahit. Tak punya rumah, tak punya uang, dan ditinggalkan semua orang. Dan balas dendam Alia baru saja dimulai. 8 tahun lalu, Alia berdiri di pelaminan dengan senyum tulus, yang tak pernah pudar sejak pagi. Gaun putih sederhana yang ia kenakan, bukanlah gaun sewaan mahal. Bahkan make-up-nya hanya hasil polesan sahabat dekatnya. Namun semua itu tak menjadi soal. Karena yang terpenting baginya saat itu adalah Reza. Pria yang ia pilih untuk menemani hidupnya. Reza bukan lelaki kaya. Ia hanya lulusan teknik dari universitas swasta. Bekerja serabutan dan sering berpindah-pindah pekerjaan. Tapi Alia mencintainya bukan karena hartanya. Dia mencintainya karena kesederhanaannya. Caranya tertawa lepas, dan cara Reza membuatnya merasa berarti. Di masa itu, Reza begitu manis, penuh perhatian, dan punya mimpi-mimpi besar yang membuat Alia ikut percaya bahwa masa depan mereka akan indah jika dijalani bersama. Aku janji, suatu hari nanti aku akan buat kamu hidup enak sayang, ucap Reza suatu malam setelah mereka menikah, sambil menggenggam tangan Alia erat. Aku tahu sekarang kamu yang lebih mapan, tapi sabar ya. Suatu saat nanti, giliranku gantian buat kamu bangga. Alia hanya tersenyum dan mengangguk. Baginya, tidak apa-apa menunggu. Tidak apa-apa berjuang berdua. Dia pun bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan sebagai analis. Gajinya cukup besar untuk menutupi kebutuhan rumah tangga mereka, dari bayar kontrakan, listrik, makan, hingga keperluan harian. Awalnya, Reza tampak serius mencari pekerjaan tetap. Ia ikut kursus online, mengirim lamaran ke sana-sini, bahkan sempat diterima magang di perusahaan teknik. Tapi perlahan-lahan, semangat itu meredup. Waktu Reza lebih banyak dihabiskan di rumah, tidur larut karena main game, bangun siang, dan kemudian mengeluh soal sulitnya lapangan pekerjaan. Zaman sekarang susah ya. Lowongan semua mintanya pengalaman, kalau nggak koneksi. Keluhnya suatu sore, saat Alia baru pulang kerja, dan masih membawa berkas-berkas dari kantor. Alia mengangguk, menahan lelahnya sendiri. Iya, aku ngerti kok. Tapi kamu coba terus ya. Aku percaya kamu bisa. Ia masih percaya, bahkan ketika situasi mulai berat. Ketika Reza mulai meminta dibelikan motor baru karena alasan biar bisa cari kerja lebih leluasa, atau saat Reza memaksa ingin ikut pelatihan yang ternyata biayanya jutaan rupiah. Alia menutup mata, karena cinta membuatnya rela. Ia memotong tabungannya, mengalihkan dana untuk impian suaminya. Namun semua pengorbanan itu tidak membuat Reza berubah menjadi lebih gigih. Justru sebaliknya.
Ketika hidup terasa terlalu nyaman, Reza semakin malas. Alia mulai menyadari bahwa Reza lebih senang menghabiskan waktu bermain ponsel dan nongkrong dengan teman-teman lamanya, yang tak jauh berbeda. Pengangguran berkedok sedang mencari peluang. Yang paling menyakitkan bagi Alia adalah ketika ia sadar. Sedikit demi sedikit, Reza mulai berubah sikap. Jika dulu suaminya begitu lembut dan penuh empati, kini dia lebih sering ketus. Ucapan terima kasih yang dulu selalu terucap tiap kali Alia memberi uang belanja, kini hilang. Digantikan dengan komentar sinis seperti, segini doang. Cukup enggak sih buat sebulan? Pernah suatu kali, Alia diam-diam meminjam gajinya lebih dari biasanya karena ibunya di kampung sakit dan butuh perawatan. Saat uang belanja bulan itu sedikit lebih kecil dari biasanya, Reza marah besar. Kalau kamu nggak sanggup ngasih cukup, bilang aja dari awal. Gimana kita mau hidup tenang kalau kamu pelit gitu? Alia tercekat. Dadanya sesak, bukan karena dimarahi, tapi karena kata-kata itu melukai lebih dalam daripada pukulan. Ia ingin berteriak bahwa dia bukan pelit. Dia lelah. Dia hanya sedang berusaha membagi segala yang ia punya. Tapi lidahnya keluh. Yang ia lakukan hanya diam, lalu pergi ke kamar dan menangis pelan-pelan agar tak terdengar. Namun sekali lagi cinta membuatnya bertahan. Ketika kehamilan itu datang, Alia berharap semuanya akan berubah. Ia pikir, dengan hadirnya buah hati, Reza akan menemukan kembali semangat hidupnya. Alia ingat bagaimana tangannya gemetar saat menunjukkan tespek dengan 2 garis merah pada suaminya. Tapi yang ia dapatkan hanya reaksi datar. Ya udah, berarti kita harus lebih hemat lagi sekarang. Kamu jangan boros, jawab Reza sambil tetap menatap layar ponsel di tangannya. Alia menahan napas. Tak ada pelukan, tak ada senyum lebar, tak ada ucapan selamat ya sayang. Yang ada hanya komentar soal pengeluaran. Dan itu cukup membuat hatinya dingin. Tapi lagi-lagi ia diam. Karena ia pikir, mungkin Reza hanya kaget. Bulan demi bulan berlalu. Perut Alia membesar, dan kesehatannya sering menurun. Ia masih harus bekerja karena kebutuhan rumah tangga tak bisa berhenti. Reza masih sama. Masih pengangguran, masih mengandalkan uangnya, dan yang paling menyakitkan, sudah mulai sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Alia mulai mencium keanehan, tapi saat ia bertanya, Reza selalu punya alasan. Main sama teman, ngobrol bisnis, atau lihat peluang kerjaan. Alia ingin percaya, sungguh ingin, tapi hatinya tak bisa bohong. Ia merasa makin jauh dari lelaki yang dulu pernah ia banggakan. Dan hari itu pun tiba, hari ketika kontraksi pertama datang. Alia dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya karena Reza tidak ada. Dia bilang harus keluar kota mendadak karena proyek penting. Alia menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris tumpah saat memasuki ruang bersalin sendirian. Tapi ia tak tahu bahwa sakit saat melahirkan bukanlah satu-satunya rasa sakit yang harus ia tanggung hari itu. Udara dini hari itu terasa dingin menusuk tulang. Di balik selimut tipis rumah sakit, Alia terbaring dengan peluh membasahi wajah dan rambutnya. Nafasnya berat, tubuhnya menggigil, dan rasa nyeri yang datang bertubi-tubi membuatnya ingin berteriak. Namun yang keluar hanya erangan tertahan. Ia sendirian. Tak ada tangan Reza yang menggenggam. Tak ada suara lembut yang menenangkan. Tak ada doa dari suami yang seharusnya mendampingi. Yang ada hanya tetesan air mata yang diam-diam jatuh ke bantal. Sejak pukul 2 pagi kontraksi datang teratur. Awalnya ia masih bisa bertahan di rumah, tapi ketika rasa sakit semakin menjadi-jadi dan celana dalamnya mulai basah oleh air ketuban, ia panik. Reza tidak bisa dihubungi, nomornya tidak aktif. Alia menelpon berkali-kali, tapi hanya nada sambung yang menjawab. Akhirnya ia meminta bantuan tetangga depan rumah, Bu Rani, seorang ibu paruh baya yang memang dikenal baik. Dengan sigap, Bu Rani membawanya ke rumah sakit dengan mobil lamanya. Sepanjang perjalanan, Alia hanya bisa menggenggam tepi jok mobil sambil berdoa dalam hati agar bayinya baik-baik saja. Tenang nak, nafas yang panjang, kamu kuat. Sebentar lagi sampai, ucap Bu Rani dengan suara lembutnya. Alia mengangguk meski wajahnya pucat dan air mata tak berhenti menetes. Dalam hati ia terus bertanya, di mana Reza? Mengapa dia tak ada? Bukankah ini momen yang mereka nantikan selama ini? Bukankah seharusnya dia yang mendampinginya melewati ini? Setibanya di rumah sakit, Alia langsung dibawa ke ruang bersalin.
Ia tidak sempat mengisi administrasi sendiri karena tubuhnya tak sanggup bergerak. Suster meminta kontak suami atau keluarga. Dengan tangan gemetar, Alia menyebutkan nama Reza dan nomor telepon yang sudah puluhan kali ia coba hubungi. "Saya coba hubungi dulu ya, Bu," ujar suster muda itu sambil berjalan cepat. Alia hanya bisa menatap langit-langit ruangan. Lampu-lampu putih menyilaukan, aroma antiseptik menyengat hidungnya. Saat rasa sakit kembali datang menghantam, ia berteriak, dan dunia seolah berguncang. Butuh waktu hampir 8 jam penuh perjuangan bagi Alia hingga tangisan bayi pertamanya terdengar. Tangisan itu menggetarkan dada, mencabik semua emosi yang telah lama ia pendam. Saat bayi mungil itu diletakkan di dadanya, ia menangis. Bukan karena sakit yang baru saja berakhir, tapi karena kesedihan yang tak bisa lagi ia bendung. "Selamat ya, Bu. Bayinya laki-laki, sehat dan kuat," kata bidan sambil tersenyum. Alia mengangguk, air matanya bercampur peluh dan rasa lega. Namun tak ada satupun yang bisa menghapus luka di hatinya. Saat semua orang mengucapkan selamat, tak satu pun berasal dari mulut suaminya. 2 hari kemudian, Alia diperbolehkan pulang. Ia masih lemah, tetapi wajahnya tak lagi menunjukkan emosi. Ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan-lahan membakar kesabarannya, hingga jadi bara dendam. Saat mobil ambulans yang membawanya berhenti di depan rumah, Reza belum juga muncul. Rumah itu tampak sepi. Pintu tertutup, lampu depan mati. Bu Rani yang ikut mendampinginya bahkan sempat bertanya, "Bapak, anak ini kemana sih?" Alia hanya tersenyum tipis. "Saya juga ingin tahu, Bu." Sesampainya di dalam rumah, Alia menaruh bayinya di atas kasur kecil yang sudah disiapkan berbulan-bulan lalu. Lalu, dengan tubuh yang masih lunglai, ia mengambil ponsel dan membuka semua media sosial Reza. Ia tak tahu kenapa hatinya terdorong untuk melakukan itu. Mungkin insting, mungkin firasat, atau mungkin luka yang meminta bukti. Dan saat itulah dunia Alia runtuh untuk kedua kalinya. Di akun Instagram Reza, ia menemukan story yang baru diunggah beberapa jam lalu. Video bumerang seseorang sedang menaikkan gelas koktail dengan pemandangan kolam renang mewah di belakangnya. Lokasinya ditandai, Villa Bukit Indah, Lembang. Dan di dalam cermin kaca yang tak sengaja tertangkap, ada siluet Reza, bersama seorang perempuan. Alia menahan napas. Tangannya gemetar. Lalu ia mengklik profil perempuan itu. Akun terbuka. Foto-foto mesra, komentar dengan panggilan beb dan sayang, bahkan ada potret Reza berdua dengan wanita itu di atas hemok, mengenakan pakaian santai dan tersenyum lebar. Semuanya terasa seperti tamparan bertubi-tubi. Saat ia berjuang antara hidup dan mati di ruang bersalin, suaminya, pria yang ia beri segalanya, malah bersenang-senang bersama wanita lain, dada Alia sesak. Ia ingin berteriak, membanting ponsel, menangis sekencang-kencangnya. Tapi ia tahu, sekarang bukan waktunya untuk lemah. Ada bayi kecil yang membutuhkan dirinya. Dan ia sadar, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah bangkit. Bukan demi Reza, bukan demi dendam, tapi demi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka dimulai, Alia mengirim pesan singkat ke Reza tanpa rasa rindu, tanpa rasa cinta. Hanya satu kalimat, "Saat kamu pulang nanti, jangan heran kalau pintu ini sudah tertutup untukmu selamanya." Tak ada jawaban, tapi Alia tak butuh lagi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. 3 hari setelah kelahiran anak pertamanya, Reza pulang ke rumah dengan langkah santai dan senyum puas di wajahnya. Matanya masih menyisakan kantuk, kulitnya kecoklatan karena terlalu lama berendam di kolam air hangat. Di tangan kirinya, koper kecil masih mengeluarkan bau parfum wanita. Ia bahkan sempat mampir membeli kopi di kafe dekat rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sempat berencana membelikan boneka untuk bayinya, tapi niat itu batal karena dananya pas-pasan. Nanti saja, pikirnya. Toh Alia pasti senang melihatnya pulang, lalu memeluknya dengan wajah haru. Dia akan minta maaf karena tidak bisa menemani saat persalinan, tentu saja dengan alasan yang sudah ia susun rapi. Kerjaan mendadak, proyek darurat dari teman SMA. Begitu ia akan berkata, jika ditanya. Dan seperti biasanya, Alia pasti akan percaya, karena Alia selalu percaya. Namun pagi itu berbeda. Begitu kunci pintu dimasukkan, tidak ada bunyi klik seperti biasanya. Kunci tidak bisa diputar. Reza memutar lebih keras, bahkan mencoba 2 kunci cadangan lainnya. Semuanya tak berfungsi. Ia mengerutkan dahi, bingung. Lalu ia mengetuk pintu,
Li, ini aku, Reza. Buka pintunya dong, panggilnya sambil mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Sayang, ini aku bawa oleh-oleh. Sepi, hanya suara burung di atas atap. Ia mengirim pesan singkat, centang 2. Tapi tak kunjung dibaca. Ia menelpon, tidak diangkat. Berkali-kali. Reza mulai gusar. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah kesal. Tetangga-tetangga yang melintas meliriknya. Beberapa bahkan memandang dengan tatapan aneh. Salah satunya, Pak Handoko, tetangga sebelah yang selama ini tidak pernah banyak bicara. Mas Reza, pulang dari luar kota ya? Tanyanya dengan nada datar, tanpa senyum. Iya, baru sampai. Kok kuncinya nggak bisa ya? Mungkin diganti kali ya? Jawab Reza, mencoba tertawa kecil. Pak Handoko mengangguk pelan. Oh, mungkin ya. Soalnya beberapa hari ini Bu Alia sibuk banget. Pulang dari rumah sakit bawa bayi sendirian. Saya pikir masnya lagi nemenin. Reza terdiam. Dadanya mulai terasa tak enak. Iya. Maaf, saya nggak sempat ikut karena kerjaan, katanya cepat-cepat. Pak Handoko hanya mengangguk lagi, kali ini sambil masuk ke rumahnya tanpa kata. Reza berdiri kaku. Keringat mulai membasahi pelipisnya, meski udara pagi itu cukup dingin. Ia kembali mencoba menelepon, dan kali ini langsung masuk ke pesan suara. Tak lama, ponselnya berbunyi. Notifikasi email dari bank masuk. Ia membuka dengan malas, mengira itu sekadar laporan saldo mingguan. Tapi isinya membuat jantungnya berdebar. Mohon maaf, transaksi Anda tidak dapat diproses. Akses rekening bersama atas nama Alia Prameswari telah dicabut secara permanen. Ia membaca ulang 2 kali. Lalu matanya membelalak saat melihat saldo rekening pribadinya, 0 rupiah. Gila, apa-apaan ini? Gumamnya. Ia buru-buru membuka aplikasi bank lain, saldo e-wallet, saldo kartu debit, semua kosong. Bahkan kartu kreditnya ditolak di mesin pembayaran. Minimarket saat ia coba isi ulang pulsa. Reza mendadak panik. Ia menelpon sahabatnya, Dimas, orang yang ikut dalam liburan project ke Lembang kemarin. Masalah, bro. Gue kayak dibekuin. Semua akses rekening gue dimatiin Alia. Dia ganti kunci rumah juga. Dimas tertawa sinis. Ya mungkin dia tahu, bro. Lu pikir cewek nggak bisa baca situasi? Lu main sama cewek lain pas bini lu lahiran? Ngeri juga loh. Hezatih Jiong. Suara di seberangnya tak lagi terdengar sebagai teman, tapi seperti cermin yang memperlihatkan kebodohannya sendiri. Ia menutup telepon dengan perasaan kacau. Siang harinya, Reza duduk di trotoar depan rumah. Bajunya lecek, wajahnya kusut. Tak ada satupun tetangga yang menyapanya lagi. Bahkan anak kecil yang biasanya bermain bola di sekitar rumah kini menjauh. Sekitar pukul 2 siang, pintu rumah akhirnya terbuka. Alia keluar, menggendong bayi mungil yang tengah tertidur dalam selimut biru. Wajahnya pucat karena belum sepenuhnya pulih, tapi tatapan matanya tajam, dingin, dan penuh luka. Reza langsung berdiri. Li, akhirnya kamu buka juga. Ya ampun, kamu nggak jawab-jawab dari tadi. Alia mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Kamu nggak usah ngomong apa-apa. Ucapnya pelan tapi tegas. Aku cuma keluar karena kamu terlalu lama berdiri di depan rumah. Dan tetangga mulai resah. Li, aku bisa jelasin semuanya. Aku kerja kemarin. Aku keluar kota karena kamu pikir aku bodoh. Potong Alia. Aku lihat story kalian. Kamu di villa sama perempuan itu. Saat aku melahirkan anak kamu malah bersenang-senang. Dan sekarang kamu datang ke sini seolah tak terjadi apa-apa. Reza tercekat. Tak ada kata yang bisa membantah. Mulai sekarang, kamu nggak punya hak lagi tinggal di rumah ini. Rumah ini atas nama aku. Semua rekening yang kamu pakai selama ini, aku yang isi. Kamu cuma numpang hidup. Dan sekarang, masa numpangmu sudah habis. Eli, aku minta maaf. Maaf? Alia tersenyum miring. Kamu tahu berapa banyak luka yang harus aku telan selama ini demi mempertahankan kamu. Aku sabar waktu kamu nganggur. Aku kerja siang malam buat kamu bisa makan. Aku yang bayar motor kamu, pulsa kamu, bahkan liburan ke Lembang itu, pakai kartuku, Reza. Dan kamu balasnya begini. Reza mulai berkeringat lagi. Matanya memerah. Kali ini karena rasa takut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Bukan hanya rumah, tapi tempat bergantung. Dan wajah bayi mungil yang bahkan belum sempat ia sentuh. Kamu nggak bisa ngusir aku gitu aja. Kita masih suami istri, teriak Reza. Alia menatapnya tajam. Kamu salah. Aku sudah urus surat cerai. Dan percayalah, aku punya cukup bukti untuk menguatkan gugatan. Perselingkuhan, penelantaran, dan penyalahgunaan keuangan rumah tangga. Kamu selesai, Reza. Reza tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, seperti tubuh tanpa jiwa.
Sementara Alia berbalik, masuk kembali ke dalam rumah. Pintu ditutup pelan, lalu dikunci dari dalam. Klik. Kali ini bukan hanya kunci pintu yang dikunci, tapi seluruh masa depan Reza yang dulu ia gantungkan pada perempuan itu telah ditutup rapat. Hari-hari setelah pengusiran itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Reza. Tanpa tempat tinggal, ia menumpang tidur dari satu tempat ke tempat lain. Ia sempat menginap di kosan Dimas 2 malam. Tapi hari ketiga diminta keluar karena pemilik kos tidak menerima tamu lebih dari semalam. Ia kemudian mencoba menghubungi rekan-rekan lain, teman-teman nongkrong, sahabat lama. Namun semuanya memberi alasan klise. Wah, gue lagi di luar kota, bro. Maaf ya, rumah gue lagi penuh sama keluarga. Waduh, istri gue nggak enak kalau kamu nginep. Dari 20 orang yang ia hubungi, tak satu pun benar-benar membukakan pintu. Reza, yang dulu merasa digenggam dunia saat Alia menopangnya dalam diam, kini terjun bebas ke jurang kenyataan. Ia tidur di halte, membawa satu tas kecil berisi pakaian kumal dan handphone dengan baterai sekarat. Sisa uang receh di sakunya habis untuk beli gorengan dan air mineral. Akun banknya masih kosong. Semua ATM menolak kartu debitnya. Saldo e-wallet pun nihil. Ia mencoba pinjaman online, tapi karena tidak punya slip gaji dan verifikasi gagal, semua permohonannya ditolak. Ia akhirnya menjual jam tangan lamanya, satu-satunya barang mewah yang dulu ia pamerkan sebagai hasil kerja keras. Padahal itu hadiah ulang tahun dari Alia 2 tahun lalu. Malam ketiga di jalanan, Reza mencoba menghubungi satu-satunya orang yang masih memberinya harapan. Nadia, selingkuhannya. Dia yang menemani Reza di Lembang. Dia yang dulu memanggilnya sayang, menyebut Reza lelaki sejati karena berani berselingkuh dari istri membosankan. Dia yang memuji Reza karena katanya, nggak seperti cowok lain yang takut istri. Dengan jemari dingin, Reza mengetik pesan. Reza Quinat, aku butuh tempat nginep semalam aja. Aku keusir dari rumah, semua rekeningku dibekuin. Tolong banget. Pesan terbaca, tapi tak dibalas. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Akhirnya balasan masuk. Sakadi. Aku kasihan, tapi aku nggak bisa bantu, Za. Aku udah balikan sama mantanku, dan dia nggak suka aku kontak sama kamu lagi. Jaga diri ya, semoga kamu bisa lewatin ini. Reza membaca pesan itu sambil menahan napas. Tangannya lemas. Ponsel hampir terlepas dari genggamannya. Bahkan perempuan yang menjadi alasan, ia mengkhianati rumah tangganya. Pergi semudah itu. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi yang keluar hanya suara serak dan isak tertahan. Tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Tak ada lagi yang bisa ia salahkan, kecuali dirinya sendiri. Pagi harinya, Reza duduk di emperan toko yang masih tutup, memeluk lutut dan menyembunyikan wajah di balik tangan. Jaket tipisnya tak cukup menahan dingin pagi, dan kelaparan membuat perutnya terus melilit. Ia belum makan sejak kemarin. Orang-orang lalu lalang di hadapannya, sebagian melirik jijik, sebagian pura-pura tidak melihat. Seorang ibu menarik anaknya menjauh saat si kecil bertanya, "Ma, itu orang kenapa duduk di situ?" Reza nyaris menangis lagi, sampai ia mendengar suara familiar. "Mas Heza?" Ia menoleh. Bu Rani, tetangga depan rumahnya dulu, berdiri membawa 2 kantong belanjaan. Wajahnya terkejut, lalu berubah jadi iba. "Astaga, kamu kenapa bisa sampai begini? Kamu belum makan?" Reza mengangguk pelan, tak sanggup bicara. Tanpa banyak tanya, Bu Rani duduk di sampingnya dan membuka kantong belanja. Ia mengeluarkan 2 roti dan sebotol air. "Ini makan dulu, kamu butuh tenaga." Reza menerimanya dengan tangan gemetar. Ia nyaris menangis saat roti menyentuh mulutnya. Bu Rani hanya diam, membiarkan lelaki yang dulu begitu angkuh itu kini hancur di hadapannya. "Bu," gumam Reza kemudian. "Saya bodoh ya?" Bu Rani menarik napas. "Saya nggak mau menghakimi, Mas. Tapi kadang, kita baru tahu nilai seseorang saat dia nggak ada lagi buat kita. Dan Mas Reza sudah terlalu telat untuk menyesal." Reza menunduk. "Kalau kamu mau berubah, minta maaf. Tapi jangan pakai kata-kata ya. Alia nggak butuh itu lagi, dia butuh bukti." "Dia benci saya sekarang, Bu." "Benci belum tentu hilang sayang, tapi hilangnya kepercayaan. Itu yang susah dibangun lagi." Sore itu, Reza kembali berjalan menyusuri jalanan kota. Ia mulai sadar, hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Ia bukan siapa-siapa tanpa Alia. Bukan siapa-siapa tanpa kerja, tanpa rumah, tanpa harga diri.
Namun di tengah kehancuran itulah, kesadaran baru mulai tumbuh. Ia harus berubah. Bukan untuk Alia, bukan untuk mendapatkan kembali semuanya, tapi untuk membayar kesalahan yang telah ia perbuat. Dan untuk pertama kalinya sejak jatuh, Reza berhenti mencari orang lain untuk menyelamatkannya. Dia harus bangkit sendiri. Minggu itu Reza resmi menyandang status gelandangan. Ia tinggal di musala kecil yang buka 24 jam di dekat pasar. Tempat itu jadi pelarian banyak orang sepertinya. Tukang parkir, pedagang keliling, pengamen, dan pria-pria yang kehilangan tempat berpulang. Setiap malam, ia rebah di atas sajadah dengan tas kecil sebagai bantal. Suara azan subuh menjadi satu-satunya alam yang menandakan ia masih hidup. Hari-harinya dihabiskan dengan menjadi apa saja. Ia membantu membersihkan lapak sayur milik Pak Samin dan dibayar 2 bungkus nasi serta uang receh. Kadang ia ikut mengangkat karung beras dari truk pasar ke kios-kios kecil. Tangannya yang dulu halus karena jarang bekerja kasar, kini mulai kasar dan penuh luka gores. Awalnya ia ingin menyerah. Namun entah kenapa, setiap kali ia duduk sendiri di musala, wajah Alia dan bayinya selalu terbayang. Bukan sebagai hantu dari masa lalu, tapi sebagai pengingat bahwa dulu ia punya segalanya dan menyia-nyiakannya. Suatu malam, hujan turun deras. Reza berlari ke bawah jembatan penyeberangan setelah selesai mengantar gas LPG untuk warung dekat terminal. Ia basah kuyup, namun tak menggigil. Mungkin karena hatinya yang sudah lebih beku dari tubuhnya. Ia mengeluarkan kertas bekas dari tasnya, sobekan kardus sisa lapak, dan mulai menulis dengan bolpoin yang ia pungut dari tempat sampah beberapa hari lalu. Ia tidak tahu kenapa ia menulis. Tapi mungkin, ini satu-satunya cara agar apa yang ia rasakan bisa tersampaikan, meski tak pernah dibaca. Dan untuk Alia, aku tahu aku tidak pantas menyebut namamu lagi. Bahkan aku tak layak mengaku sebagai ayah dari anakmu. Tapi aku tetap ingin menulis ini, bukan untuk membela diri, atau meminta maaf demi dikasihani. Aku hanya ingin bilang bahwa setiap malam, aku dihantui rasa bersalah. Waktu kamu bertarung dengan nyawa untuk lahirkan anak kita, aku malah berbaring di kasur empuk dengan wanita lain. Aku mencoba lari dari tanggung jawab, dari ketulusan kamu, dan dari kenyataan bahwa aku laki-laki gagal. Aku sadar, semua kemewahan yang aku banggakan dulu bukan karena aku hebat, tapi karena kamu kuat. Kamu yang bekerja, kamu yang menanggung, kamu yang memberi hidup untuk kami berdua. Dan aku hanya penumpang yang serakah. Aku tidak minta kamu terima aku kembali. Aku tidak pantas untuk itu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sedang belajar menjadi manusia. Jika Tuhan masih izinkan aku hidup, maka aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebus dosa. Maaf, Li, dan terima kasih untuk segalanya. Heza, surat itu ia simpan dalam saku baju, lalu dilindungi dengan plastik pembungkus makanan. Ia belum punya keberanian untuk mengirimkannya. Tapi entah mengapa, setelah menulis itu, dadanya terasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Reza bertemu dengan seseorang yang kelak akan mengubah hidupnya sedikit demi sedikit. Namanya Pak Danu, pria paruh baya, pemilik bengkel kecil di pinggiran pasar. Saat itu Reza sedang membantu menata ban bekas yang berserakan di jalan, tanpa diminta. Pak Danu memperhatikannya dari jauh, lalu menghampiri. "Kamu mau kerja tetap enggak?" tanyanya. Reza menoleh dengan wajah lelah. "Kerja apaan, Pak?" "Bersihin bengkel saya setiap pagi, bantu cuci motor juga kalau ramai. Makan saya tanggung. Gaji kecil tapi halal." Reza langsung mengangguk. "Saya mau, Pak." Sejak hari itu, Reza bangun pukul 5 pagi dan mulai membersihkan lantai oli, mencuci peralatan, dan menyapa pelanggan dengan senyum, meski tubuhnya pegal. Ia mulai mengenal keringat sebagai teman, bukan kutukan. Malamnya ia tidur di ruang belakang bengkel, di atas kasur tipis, tapi ia merasa lebih tenang daripada saat dulu tidur di kasur empuk milik Alia. Karena kini ia tidur dengan hati yang jujur. Pak Danu tidak pernah bertanya tentang masa lalu Reza. Ia hanya berkata, "Yang penting kamu kerja benar. Nggak tipu orang, itu cukup." Suatu sore, saat tengah membersihkan ban, Reza melihat selembar kertas jatuh dari saku bajunya. Surat untuk Alia Ain. Tangannya gemetar saat memungutnya. Ia berdiri lama di depan toko fotokopi dekat bengkel. Kemudian dengan sedikit uang yang ia kumpulkan, ia membeli amplop, menyisipkan surat itu, dan mengirimkannya ke alamat rumah Alia. Ia tidak menaruh harapan apapun.
Bahkan ia tak tahu apakah Alia akan membacanya. Tapi baginya, surat itu bukan untuk mengubah nasib. Surat itu adalah bentuk tanggung jawab terakhir seorang pria yang pernah menghancurkan kepercayaan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu, tak ada balasan. Namun pada minggu ketiga, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel Pak Danu. Dari dalam mobil, seorang perempuan turun sambil menggendong bayi. Wajahnya teduh, tubuhnya tampak lebih segar dari terakhir kali Reza melihatnya. Itu, Alia. Reza yang sedang mencuci motor di belakang, tak sadar kehadirannya. Sampai Pak Danu memanggil, "Za, sini, ada tamu." Reza menghentikan semua gerakannya. Matanya membelalak saat melihat wanita yang dulu ia abaikan berdiri di depannya, membawa bayi yang seharusnya ia dekap dari awal. Wajah Alia tidak marah, tapi juga tidak tersenyum. Tatapannya datar, namun matanya menyimpan banyak hal. "Aku terima suratmu," katanya pelan. Reza mengangguk, nyaris tak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Terima kasih sudah mau baca." Alia menghela napas. "Aku datang bukan untuk memaafkan. Aku datang karena aku ingin kamu lihat langsung. Anakmu tumbuh sehat. Tapi dia tidak akan mengenalmu sebagai ayah. Setidaknya, belum sekarang." Reza menunduk. "Aku mengerti." Alia melirik keadaan bengkel yang kotor, lalu tangan Reza yang penuh oli. "Kamu kerja di sini?" "Iya, sejak sebulan lalu." Alia mengangguk. Ia memandang Reza lama sebelum akhirnya berkata, "Teruskan hidupmu, Reza. Aku tidak tahu apakah aku akan memaafkanmu suatu hari nanti. Tapi kalau kamu sungguh berubah, mungkin anakmu berhak mengenal ayahnya suatu hari nanti." Again telah saya duduk masuk ke mobil dan bang. Reza berdiri diam. Tapi air mata mengalir tanpa ia minta. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya
Ada secercah cahaya dalam gelap hidupnya. Ia belum dimaafkan. Tapi ia punya alasan untuk terus berjalan. 2 bulan sejak Alia datang ke bengkel, Reza tetap berada di tempat yang sama. Ia masih mencuci motor, memperbaiki ban bocor, mengangkat aki bekas, dan membersihkan bengkel setiap pagi sebelum matahari terbit. Tapi satu hal yang berbeda, sorot matanya. Kini ia tak lagi berjalan membungkuk seperti orang yang kalah. Ia menegakkan punggungnya sedikit lebih mantap. Bukan karena merasa hebat, tapi karena menyadari bahwa kerja keras yang jujur, sekecil apapun, membuatnya manusia yang utuh kembali. Setiap malam, ia menyisihkan uang dari gajinya untuk menabung. Kadang hanya 10.000, kadang 5.000. Ia menyimpan uang itu dalam kaleng susu bekas yang ia sembunyikan di bawah ranjang kecilnya di belakang bengkel. Tujuan utamanya sederhana. Ia ingin melunasi utang-utang masa lalunya kepada Alia. Bukan dalam bentuk uang, karena ia tahu nominal tak bisa menggantikan rasa sakit. Tapi dalam bentuk tanggung jawab yang sesungguhnya. Suatu sore, saat Reza sedang membersihkan tangki motor, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Reza?" Suara di seberang terdengar formal, namun agak gugup. "Iya, ini siapa ya?" "Saya Ibu Enda, bagian HRD PT Surya Arta. Kami menerima lamaran Anda melalui situs pencari kerja minggu lalu." Reza hampir menjatuhkan ember di tangannya. "Serius, Bu? Serius? Kami tertarik dengan pengalaman Anda sebagai mekanik dan teknisi. Kami ingin mengundang Anda untuk wawancara." Reza mengiyakan tanpa pikir panjang. Ia segera meminta cuti sehari pada Pak Danu. Pria tua itu hanya mengangguk dan menepuk bahunya. "Kalau kamu keterima, lanjutkan hidupmu. Saya senang kamu berubah," katanya. Wawancara itu tidak mudah. Reza gugup. Bajunya terlalu sederhana, dan ia tidak membawa CV yang rapi seperti pelamar lainnya. Namun ia bicara jujur, tentang masa lalunya, tentang pekerjaan di bengkel, dan tentang bagaimana ia belajar dari nol. Entah bagaimana, kejujurannya justru jadi nilai lebih. 3 hari kemudian, ia menerima kabar bahwa ia diterima sebagai teknisi di salah satu gudang logistik milik PT Surya Arta dengan gaji tetap dan tunjangan. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia bekerja dengan hasil jerih payah sendiri, tanpa bantuan Alia, tanpa topeng kebohongan. Di sisi lain kota, Alia juga sedang melangkah maju. Sejak perpisahan dengan Reza, ia kembali fokus pada karirnya. Sebagai supervisor di sebuah perusahaan retail besar, ia berhasil membawa timnya melampaui target penjualan kuartal pertama. Ia mulai dikenal di antara manajemen sebagai sosok pekerja keras yang tak hanya cerdas, tapi juga konsisten. Namun keberhasilan itu tak datang tanpa tantangan. Atasan langsungnya, Pak Bram, pria tua konservatif yang tak menyukai wanita dengan pendapat kuat, mulai mencari-cari kesalahan. Ia beberapa kali mengkritik presentasi Alia, mempertanyakan keputusan timnya, dan bahkan menyarankan agar Alia mengambil cuti panjang karena, sebagai ibu baru, pasti banyak tekanan. Alia hanya tersenyum. Ia sudah kenyang menghadapi lelaki semacam itu. "Tugas saya tetap selesai, Pak. Selama tidak melanggar aturan, saya akan tetap bekerja seperti biasa," balasnya suatu ketika. Ia pulang ke rumah kecilnya, dengan peluh di tubuh dan bayi mungil yang menunggunya di ranjang. Bayi laki-laki itu, yang diberi nama Arkana itu, menjadi satu-satunya alasan Alia bisa terus berdiri tegak. Kadang, malam-malam ia duduk sendiri di balkon, menatap lampu kota sambil memeluk bayi itu. Luka lama masih ada, tapi kini ia menyadari, ia tidak hancur. Ia sedang dibentuk ulang oleh takdir. Dan perlahan, ia mulai menerima bahwa Reza pun sedang menempuh jalan serupa. Suatu pagi, Alia menerima surat kilat di kantornya. Pengirimnya, Reza. Ia membuka surat itu dengan hati berdebar. Isinya bukan ungkapan cinta, bukan permintaan kembali. Hanya satu lembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi. "Alia, aku tidak bisa mengganti semua yang telah aku hancurkan. Tapi aku ingin memulai dari hal paling kecil. Di dalam amplop ini, ada kwitansi pembayaran pertama dari total utang yang dulu sempat kamu tanggung demi kehidupan kami. Mungkin ini kecil, tapi aku berjanji, setiap bulan akan aku cicil, sampai selesai. Aku tidak minta kamu terima kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan lari lagi." Heza. Alia tak menangis. Ia hanya menutup mata, dan untuk pertama kalinya, merasakan sesuatu yang mendekati kedamaian. Waktu terus berjalan. Reza menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat. Ia bangun pukul 5 pagi, berangkat naik angkot, makan siang seadanya, lalu pulang malam hari dengan punggung pegal,
tapi hati lega. Ia menabung lebih banyak, membayar cicilan kecilnya kepada Alia setiap bulan. Dan sesekali, meski sangat jarang, ia mendapat kabar tentang perkembangan anaknya melalui secarik foto atau pesan singkat dari Alia. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tapi dia bisa membangun masa depan dengan 2 tangan sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza merasakan arti sesungguhnya dari pengharga diri, NI. 3 bulan setelah surat terakhir dari Reza, kehidupan Alia berubah drastis. Manajemen pusat PT Renavista, tempatnya bekerja, memutuskan untuk membuka cabang baru di Bandung, kota besar yang menjadi pusat distribusi untuk wilayah Jawa Barat. Mereka membutuhkan seorang pemimpin cabang yang tidak hanya cerdas secara strategi, tapi juga mampu membangun tim dari nol. Nama Alia muncul di daftar teratas. "Selamat Alia," kata Direktur Operasional saat memanggilnya ke ruang rapat khusus. "Kamu akan jadi kepala cabang Bandung. Posisi ini datang dengan gaji 2 kali lipat, fasilitas lengkap, dan tekanan yang mungkin juga 2 kali lipat." Alia terdiam sejenak. Banyak yang dipertimbangkan. Arkana, anaknya, baru berusia 5 bulan. Ia harus pindah kota, menyesuaikan diri dari nol. Tapi satu hal yang membuatnya tidak ragu. Ini adalah momen pembuktian. Dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berdiri lebih tinggi lagi. "Akan saya ambil, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya." 2 minggu kemudian, Alia resmi pindah ke Bandung. Ia menempati rumah dinas yang disediakan perusahaan. Sebuah hunian modern di daerah Setiabudi yang sejuk. Rumah itu luas, cukup untuk ia dan Arkana. Sebuah kamar kecil di lantai atas ia sulap menjadi ruang kerja dan tempat menyimpan dokumentasi lamanya. Asistennya membantu mengatur kepindahan dan mencarikan pengasuh bayi terpercaya. Di hari pertama masuk kantor cabang, Alia datang dengan kemeja putih dan blazer hitam. Gaya khasnya, sederhana, tapi tegas. Karyawan baru mulai berkumpul. Tim marketing, operasional, dan SDM semua memperhatikannya dengan sorot mata penasaran. Namun satu wajah membuat Alia terdiam sejenak. Nadia. Perempuan itu berdiri di barisan paling kiri tim sales, dengan nama terpampang jelas di tag ID-nya. Nadia Pramesti, Sales Executive. Nadia. Wanita yang dulu menjadi selingkuhan Reza. Wanita yang memilih liburan di Lembang bersama suami Alia saat ia tengah bertaruh nyawa di ruang bersalin. Napas Alia tertahan, tapi wajahnya tetap datar. Profesionalisme adalah baju terbaiknya. Ia tidak akan menyerah pada emosi. "Selamat pagi semuanya," sapa Alia setelah memperkenalkan diri. "Mulai hari ini, saya akan memimpin tim ini. Saya tidak peduli siapa kalian sebelumnya. Yang saya nilai adalah kerja kalian ke depan." Tatapan matanya sempat bersirobok dengan Nadia, yang tampak kikuk dan salah tingkah. Tapi Alia segera mengalihkan pandangan. Dia tidak datang untuk membalas dendam. Dia datang untuk menang. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Reza juga menghadapi ujian besar. Kini ia sudah bekerja penuh waktu sebagai teknisi dan logistik di gudang utama perusahaan tempatnya melamar. Setiap hari, ia menangani mesin sortir, kendaraan pengiriman, dan kadang turun langsung mengatur jalur distribusi. Suatu hari bos besarnya memanggil, "Reza, kamu kerja bagus. Saya lihat kamu bisa dipercaya. Minggu depan kita butuh tim untuk proyek di Bandung. Kamu siap?" Reza tertegun. Bandung, kota tempat Alia sekarang tinggal. Kota tempat kenangan dan mungkin luka bersemayam. Yang narabingin dan pada misalnya. Ibu DFP kejadian ini. Yang butuh tetap menapak. "Iya Pak, saya siap." Seminggu kemudian Reza berangkat bersama timnya ke Bandung. Mereka ditempatkan di gudang regional di area Cibiru. Proyeknya adalah pemasangan mesin baru untuk distribusi logistik berbasis barcode otomatis. Reza bertugas sebagai pemimpin teknis. Proyek itu berjalan lancar. Tapi pada hari keempat, Reza dikejutkan oleh satu hal yang tak terduga. Saat sedang istirahat makan siang di food court dekat area perkantoran, ia mendengar suara familiar memanggilnya. "Reza?" "Ya menoleh." "Nadia." Perempuan itu berdiri dengan seragam kerja, tampak lebih formal dari biasanya. Matanya membesar melihat Reza yang sekarang. Lebih kurus, lebih sederhana, tapi jauh lebih tenang. "Lama nggak ketemu. Kamu kerja di sini?" tanya Nadia dengan suara pelan. Reza mengangguk. "Iya, lagi proyek beberapa minggu." Ada jeda canggung. Nadia akhirnya berkata, "Aku minta maaf soal yang dulu. Aku tahu kamu mungkin benci aku, tapi aku juga kehilangan waktu itu. Kamu hilang kabar, aku bingung." Reza menatapnya, lalu tersenyum tipis.
Tapi bukan senyum manis yang dulu sering ia berikan. Ini adalah senyum das dewasa, yang sudah menelan pahitnya hidup. Aku nggak benci kamu, Nat. Aku cuman belajar bahwa semua pilihan ada konsekuensinya. Dan aku sedang bayar semuanya sekarang. Nadia tampak ingin bicara lebih banyak, tapi Reza berdiri. Maaf, aku harus balik. Waktuku nggak boleh disia-siain sekarang. Dan ia pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Alia mendapat laporan dari HR bahwa kinerja Nadia menurun. Ia tidak hadir dalam 2 pertemuan penting dan sering terlihat tidak fokus. Beberapa orang mulai mengeluh tentang etika kerjanya. Alia memanggil Nadia ke ruangannya. Silakan duduk, ucap Alia tanpa nada personal. Nadia menunduk. Saya minta maaf, Bu. Saya akan perbaiki kinerja saya. Saya tidak perlu permintaan maaf. Saya hanya butuh kerja yang benar. Hening sejenak. Nadia memberanikan diri bertanya, apa Ibu benci saya? Alia mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Nadia. Kebencian hanya memperlambat langkah saya. Saya tidak benci siapapun di ruangan ini, tapi saya tidak akan segan menyingkirkan siapapun yang tidak profesional. Nadia tertunduk dalam-dalam. Alia berdiri, mengakhiri pembicaraan. Tapi sebelum Nadia keluar, Alia berkata satu kalimat lagi. Bukti penyesalan bukan di bibir, tapi di disiplin. Hari itu, 2 orang dari masa lalu kembali bertemu dalam lintasan hidup yang berbeda. Mereka dulu berdiri di atas pondasi kebohongan dan pengkhianatan. Tapi kini, masing-masing berada di persimpangan. Berubah atau terjebak selamanya. Dan Alia, dia berjalan lurus ke depan, membawa anaknya, masa depannya, dan kekuatan yang tak akan mudah digoyahkan oleh siapapun. Sudah 2 bulan Alia memimpin cabang Bandung, dan performa timnya secara keseluruhan meningkat pesat. Laporan keuangan menunjukkan pertumbuhan penjualan 27% dibanding bulan sebelumnya. Sistem distribusi makin rapi, dan hubungan antar divisi mulai solid. Namun, satu hal masih menjadi duri dalam daging. Nadia, aku. Sejak pertemuan mereka kembali, Nadia tampak gelisah. Meskipun tidak terang-terangan melawan, ia mulai menunjukkan tanda-tanda sabotase kecil. Laporan yang tidak lengkap, telat mengirim proposal klien, bahkan pernah salah memberikan data harga ke rekan divisi. Alia menegurnya secara profesional, tetap tenang. Tapi ia tahu, di balik wajah manis Nadia, ada dendam yang belum selesai. Dan pada suatu hari Senin, badai itu benar-benar datang. Pagi itu, Alia baru saja tiba di kantor ketika HRD memanggilnya ke ruang rapat darurat. Di sana, telah berkumpul 2 pimpinan dari kantor pusat, seorang auditor internal, dan Nadia. Wajah Nadia terlihat sedih, atau lebih tepatnya, berpura-pura sedih. Maaf, Bu Alia, buka Pak Bram dari pusat. Kami mendapat laporan adanya penyalahgunaan anggaran internal dari cabang ini. Ada bukti bahwa beberapa transaksi pembelian alat promosi tidak sesuai laporan. Alia terdiam. Ia tidak merasa melakukan penyimpangan apapun. Semua transaksi telah ia verifikasi dengan akuntan. Namun kemudian Nadia menyodorkan sebuah bukti. Invoice palsu dengan tanda tangan Alia yang telah dipalsukan. Ini bukan tanda tangan saya, kata Alia tegas. Sudah kami periksa di sistem. Tanda tangan digital ini identik dengan yang Ibu gunakan di kontrak kerja, jawab auditor. Alia menyadari sesuatu. Akun emailnya telah diakses tanpa izin. Kemungkinan besar melalui komputer umum divisi marketing, tempat Nadia sering bekerja lembur sendirian. Saya minta penyelidikan menyeluruh.
Saya tidak akan mengakui kesalahan yang tidak saya lakukan, tegas Alia. Pihak manajemen pusat memutuskan untuk melakukan audit mendalam. Sementara penyelidikan berjalan, Alia diberhentikan sementara dari jabatannya. Hari itu, Alia meninggalkan kantor dengan kepala tegak, meski dadanya sesak oleh amarah dan rasa terhina. Ia tahu siapa pelakunya, tapi ia tidak akan gegabah. Ia akan membuktikannya dengan cara yang bersih. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Reza menyelesaikan proyek pemasangan terakhir di gudang Bandung. Proyek itu sukses besar. Supervisor lokal memuji ketelitiannya dan menyarankan agar Reza ikut dalam proyek ekspansi nasional sebagai teknisi tetap, bukan lagi pekerja kontrak. Namun, satu hal mengganjal pikirannya. Ia mendengar kabar dari rekan teknisi bahwa seorang kepala cabang wanita di Renavista sedang terlibat skandal keuangan, Kutenin, dan nama yang disebut adalah Alia. Reza tidak percaya. Alia adalah sosok paling bersih yang pernah ia kenal. Bahkan dalam kesedihannya, wanita itu tidak pernah melakukan hal kotor. Tapi gosip menyebar cepat, dan nama Alia sudah mulai dibicarakan di lingkaran profesional Bandung. Tanpa pikir panjang, Reza mendatangi kantor cabang Renavista. Ia menunggu di luar gerbang, dan saat Alia keluar dengan langkah pelan, kepala tetap terangkat meski sorot matanya lelah. Reza memanggilnya. Alia. Alia menoleh. Ia tak terkejut melihat Reza. Justru ia menatapnya dengan tatapan yang lebih teduh dari yang Reza harapkan. Ada apa? Tanyanya datar. Reza menggenggam tangannya sendiri. Aku dengar soal fitnah itu. Aku percaya kamu nggak bersalah. Alia tidak menjawab. Reza melanjutkan. Kalau kamu butuh bantuan, aku kenal orang IT di proyekku yang bisa bantu melacak aktivitas akun email. Mungkin bisa buktikan siapa yang akses pakai IP address palsu. Alia mengangkat alis. Kenapa kamu tiba-tiba bantu aku? Karena ini salah satu cara aku menebus masa lalu. Bukan karena aku mau kamu balik, tapi karena kamu nggak pantas dipermalukan seperti ini. Untuk pertama kalinya, Alia menghela napas panjang dan menatap Reza dalam-dalam. Ada jeda, lalu ia berkata, kalau kamu benar-benar mau bantu, bantu sebagai profesional. Jangan libatkan perasaan. Reza mengangguk. Setuju. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan teknisi jaringan dari proyek Reza, Alia berhasil membuktikan bahwa IP login emailnya diakses dari komputer divisi marketing saat ia sedang dinas luar kota. Selain itu, ditemukan juga file hasil edit invoice yang dibuat dari akun admin cadangan, akun yang hanya diketahui segelintir orang, termasuk Nadia. Alia mencetak semua bukti, menyusunnya rapi dan membawanya ke kantor pusat. Di hadapan para auditor dan manajemen, ia mempresentasikan semuanya, tanpa nada marah, tanpa emosi. Ia menunjukkan bahwa bukan hanya dirinya bersih, tapi juga bahwa sistem keamanan kantor cabang telah disalahgunakan oleh pihak internal. Akhirnya, pihak perusahaan memutuskan memecat Nadia secara tidak hormat dan memulihkan jabatan Alia sebagai kepala cabang. Alia tidak tersenyum saat keluar dari ruang rapat. Kemenangan ini bukan tentang Nadia. Ini tentang Mua membela martabat diri sendiri. Di luar gedung, Reza menunggunya di trotoar seperti biasa. Ia tidak memaksa, tidak mendekat. Alia hanya menatapnya dari jauh, lalu mengangguk pelan, tanda bahwa bantuan Reza diterima dan dihargai. Reza tersenyum. Bukan karena ia berharap kembali, tapi karena ia tahu. Untuk pertama kalinya, ia telah melakukan sesuatu yang benar. Setelah skandal palsu itu berhasil dibongkar, nama Inaliadin kembali mencuat, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Pihak manajemen pusat PT Renavista tak hanya meminta maaf secara resmi, tetapi juga memuji sikap tegas dan elegan Alia dalam menghadapi konflik. Rekaman presentasinya saat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah tersebar di kalangan internal perusahaan dan menjadi bahan diskusi di banyak forum HR nasional. Dalam waktu singkat, Alia dikenal sebagai contoh kepemimpinan modern. Tenang, tajam, dan bermartabat. 2 minggu kemudian, ia mendapat surat undangan untuk menghadiri rapat direksi di Jakarta. Di dalam ruangan kaca pencakar langit itu, Alia duduk dengan kepala tegak. Di hadapannya, para petinggi perusahaan tersenyum menghargai keberaniannya. Bu Alia, kami mengusulkan Anda untuk menempati posisi sebagai Regional Head Jawa Bali, menggantikan Pak Bram yang akan pensiun dalam 3 bulan ke depan, kata CEO muda yang memimpin rapat. Jabatan itu berarti 2 tingkat di atas posisi sekarang. Jabatan yang dulu ia bayangkan hanya akan menjadi milik orang-orang dengan koneksi dan politik kantor. Tapi kini, dia Putodi ditawarkan langsung.
Bukan karena dia menjilat atau berpolitik, tapi karena dia bertahan. Alia menatap undangan itu, lalu teringat sesuatu. Arkana. Bolehkah saya berpikir dulu, Pak? Tanyanya. Saya seorang ibu tunggal. Saya harus mempertimbangkan ritme kerja dan waktu untuk anak saya. Salah satu direksi wanita di sisi kanan tersenyum lembut. Itulah alasan kenapa kami memilih Anda, Bu Alia. Karena Anda tahu mana yang penting. Di tempat lain yang lebih gelap, Reza tengah menghadapi kehancuran yang diam-diam menggerogoti hidupnya. Beberapa hari setelah Nadia dipecat, seorang atasan di tempat Reza bekerja mulai mempertanyakan mengapa seorang teknisi perusahaan ikut campur dalam urusan internal klien besar seperti Rena Vista. Isu konflik kepentingan mulai menguat. Meskipun Reza menjelaskan bahwa ia hanya membantu sebagai individu yang mengenal Alia, dan bukan dalam kapasitas perusahaan, tekanan tetap datang. Pihak manajemen menganggap tindakannya bisa dianggap sebagai pelanggaran integritas profesional. Dan demi akhirnya Reza Moa dipecat secara diam-diam. Tanpa surat rekomendasi, dan tanpa kompensasi. Ia keluar dari gudang dengan tas ransel kecil, berisi 1 setel baju kerja, sepatu tua, dan uang di dompet yang bahkan tak cukup untuk bertahan seminggu. Ia tidak punya tempat kembali. Ia tidak punya koneksi. Ia tidak punya reputasi. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Reza kembali ke titik nol. Aranan, it's this. Selama beberapa hari, ia mencoba melamar ke tempat-tempat kerja lain. Bengkel, logistik kecil, bahkan jadi kurir lepas. Tapi tak satu pun panggilan datang. Entah karena usianya yang tak muda lagi, atau karena reputasinya mulai terbawa angin buruk dari kantor sebelumnya. Akhirnya, ia tinggal di sebuah rumah singgah di pinggiran kota, berbagi kamar sempit dengan 3 orang lainnya yang nasibnya serupa. Kehilangan arah. Malam-malam ia habiskan dengan mengingat semua kesalahan yang telah ia lakukan. Dulu, saat hidupnya ditopang penuh oleh Alia, ia mengira cinta itu adalah hak yang otomatis ia terima. Ia lupa bahwa cinta butuh dijaga. Ia menyepelekan pengorbanan istri, membuang rasa hormat, dan menggantinya dengan ego. Sekarang, semua itu datang lagi. Bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai hukuman yang nyata. Suatu malam, perutnya mulai terasa nyeri luar biasa. Ia sempat pingsan di lorong rumah singgah. Seorang penghuni lain membawanya ke klinik terdekat. Dokter memvonisnya terkena infeksi lambung parah karena pola makan tidak teratur dan stres berkepanjangan. Ia dirawat 2 hari, namun tak mampu membayar biaya perawatan. Klinik kecil itu menahan surat keluar hingga ada jaminan pembayaran. Dalam keadaan setengah sadar, Reza menulis nama satu-satunya orang yang mungkin masih mau menolongnya, Alia. Di pagi yang dingin, Alia sedang menyiapkan sarapan untuk Arkana ketika ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal, dari klinik pinggir kota. Bu Alia, kami staf medis dari klinik Nusantara. Ada pasien atas nama Reza. Beliau menuliskan nomor ibu sebagai kontak darurat. Alia terdiam sejenak. Apa yang terjadi? Beliau mengalami infeksi lambung akut. Kami sudah memberikan perawatan, tapi beliau belum membayar biaya dan belum bisa kami pulangkan. Beliau tampaknya tidak memiliki siapa-siapa. Alia menghela napas. Tidak karena marah, tapi karena bona takdir seakan menolak memutus hubungan mereka sepenuhnya. 2 jam kemudian, Alia datang ke klinik itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia masuk ke ruang perawatan dan melihat Reza lemah, pucat, dan lebih tua dari yang seharusnya. Reza membuka mata perlahan, melihat Alia berdiri di sisi ranjangnya. Kenapa kamu datang? Suaranya nyaris seperti bisikan. Alia tidak menjawab langsung. Ia menaruh selembar kartu debit di meja perawat, lalu duduk di kursi di pojok ruangan. Reza menunduk, matanya mulai basah. Aku gagal lagi. Padahal aku sudah berusaha. Alia menatapnya, tatapan yang tidak lagi penuh luka, tapi juga tidak sepenuhnya lembut. Ia bicara pelan namun tegas. Kamu bukan gagal, kamu hanya belum selesai menebus semuanya. Reza menutup mata, tangisnya pecah tanpa suara. Maafkan aku, bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku sadar kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku lihat dulu. Alia berdiri. Ia menatap Reza sekali lagi, lalu berkata pelan. Kamu tidak perlu aku untuk sembuh, Za. Kamu hanya perlu berdiri. Sekali lagi. Kali ini, bukan demi aku, tapi demi dirimu sendiri. Dan ia pergi, meninggalkan Reza dalam sunyi yang menyayat, tapi juga menyembuhkan. Malam itu Reza tidak bisa tidur. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. 3 bulan setelah tawaran jabatan regional head Jawa Bali diberikan, Alia resmi menjabat dan berpindah ke kantor pusat di Jakarta.
Keputusan itu tidak mudah, tapi setelah berdiskusi panjang dengan ibunya, ia akhirnya memutuskan membawa Arkana ikut serta. Sebuah sekolah alam di Jakarta Selatan menjadi pilihan untuk Arkana bersekolah. Lingkungannya tenang, ramah anak, dan cocok untuk perkembangan emosional anak-anak dari keluarga single parent. Jadwal kerja Alia kini jauh lebih padat. Rapat lintas daerah, evaluasi strategi distribusi, hingga presentasi ke investor besar menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, ia tetap menyisakan waktu untuk anaknya. Setiap pagi sebelum berangkat, dan setiap malam sebelum tidur. Kehidupannya berubah 180 derajat dibanding setahun lalu. Dulu, ia yang harus mengatur belanja bulanan dengan hati-hati karena suaminya tak bekerja. Kini, ia bisa menyisihkan sebagian gajinya untuk dana pendidikan Arkana, dan bahkan mulai membangun rumah kecil di pinggiran kota. Namun satu hal tetap tak berubah. Ia tidak membuka hatinya lagi. Kepercayaan yang pernah dihancurkan Reza masih menyisakan luka. Meski Alia telah memaafkan, tapi ia belum bisa melupakan. Sementara itu, Reza Maun menjalani hari-harinya dalam kesederhanaan mutlak. Setelah keluar dari klinik, ia tinggal sementara di masjid lingkungan kecil di daerah Ciganjur. Imam masjid itu, Pak Ahmad, memberinya pekerjaan sebagai petugas kebersihan dan penjaga malam. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan dan sedikit tabungan. Tapi Reza tidak pernah mengeluh. Justru dari pekerjaan itu, ia mulai menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya selama ini. Rasa syukur dan ketenangan. Setiap pagi setelah membersihkan area masjid, ia duduk di sudut taman kecil dan membaca buku tua yang dipinjam dari perpustakaan kelurahan. Di malam hari, ia menyapu halaman sambil mendengarkan suara ngaji anak-anak. Suatu hari ia menemukan buku harian kecil miliknya yang dulu sempat hilang. Di dalamnya ada tulisan tangannya. Jika suatu hari aku kehilangan segalanya, semoga aku masih punya cukup nurani untuk meminta maaf. Dan ia sudah melakukannya. Bahkan lebih dari itu, ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Reza sedang membersihkan selokan belakang masjid ketika mendengar suara teriakan kecil dari ujung jalan. Seorang anak laki-laki terperosok di pinggir jalan raya, tepat saat sebuah motor melaju kencang dari arah berlawanan. Tanpa pikir panjang, Reza berlari dan menarik tubuh mungil itu keluar dari jalan. Hanya sedetik sebelum motor itu lewat nyaris menabraknya. Anak itu menangis keras, lututnya berdarah. Reza memeluknya, menenangkannya. Tenang nak, kamu nggak apa-apa. Kamu selamat. Anak itu menggigil, matanya basah. Lalu pelan-pelan ia berkata, aku mau mama. Reza menatap wajah kecil itu. Mata bulatnya, lesung pipinya, dan nama yang terukir di tas kecilnya, Arkana. Dunia seperti berhenti sejenak. Arkana? Anak itu mengangguk pelan. Dan sebelum Reza bisa berpikir lebih jauh, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya, seorang wanita keluar tergesa. Alia, bisik Reza lirih. Alia berlari sambil memanggil nama anaknya, lalu membeku saat melihat Arkana duduk di pangkuan seorang pria. Pria itu berdiri perlahan. Bajunya basah, tubuhnya kotor, tapi matanya bersih. Itu Reza. Aku hanya nolong dia, kata Reza pelan lalu mundur. Alia segera memeluk Arkana. Ia memeriksa luka di lutut anaknya, menatapnya lekat-lekat, memastikan bahwa anak itu benar-benar baik-baik saja. Setelah beberapa menit, ia akhirnya menatap Reza. Terima kasih, hanya 2 kata. Tapi beratnya lebih dari apapun. Reza tersenyum. Enggak perlu, dia anak yang kuat. Apa kamu tinggal di sini? Tanya Alia, menunjuk ke arah masjid. Reza mengangguk. Sudah beberapa bulan, jadi penjaga. Keduanya diam. Hanya suara hujan yang memisahkan. Alia menatap mantan suaminya. Dulu, pria ini adalah sumber luka. Kini, dia hanya seorang manusia. Sama rapuhnya, sama lelahnya, sama berjuangnya. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, katanya lirih. Karena aku nggak lari lagi, jawab Reza. Nggak dari hidup, nggak dari rasa bersalah. Alia memandangnya dalam diam. Lalu ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Kalau kamu butuh bantuan untuk kerja atau tempat tinggal lebih layak, ini nomor direktur logistik yang bisa bantu. Bilang saja referensi dari saya. Reza menerimanya pelan. Alia, terima kasih. Bukan karena kamu mau bantu, tapi karena kamu masih percaya bahwa aku bisa berubah. Alia menatap matanya sejenak,
lalu mengangguk. Dan di bawah rintik hujan sore itu, mereka berpisah lagi, tapi bukan dengan luka, melainkan dengan pengertian. Malam harinya, Arkana duduk di samping Alia. "Mama, tadi yang nolongin aku itu siapa?" Alia mengusap kepala anaknya. "Itu ayahmu." Arkana terdiam sejenak. "Dia baik ya?" Alia tersenyum tipis. "Iya, dan dia sedang berusaha menjadi orang yang lebih baik." Anak itu mengangguk, lalu memeluk ibunya. Alia menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya terasa ringan. Seminggu setelah kejadian di pinggir jalan itu, Alia menerima email dari kantor pusat di Singapura. "Selamat, Bu Alia. Berdasarkan hasil evaluasi tahunan dan rekomendasi Regional Board, kami memutuskan mengangkat Ibu sebagai Direktur Operasional Asia Tenggara. Penempatan, Singapura. Kontrak awal 3 tahun, dengan opsi perpanjangan." Alia membaca email itu 3 kali. Jabatannya kini akan lebih tinggi dari siapapun yang pernah ia kenal. Ini bukan hanya pencapaian karier, tapi juga bukti bahwa ia telah menang. Dari perempuan yang pernah dikhianati dan ditinggalkan saat melahirkan, kini ia berdiri di puncak dunia. Tapi entah kenapa, hatinya tak sepenuhnya bahagia. Sore itu, saat menjemput Arkana dari sekolah, Alia melihat anak itu berlari sambil tersenyum ceria. Namun sebelum sampai ke mobil, Arkana menunjuk seseorang yang berdiri tak jauh. "Ma, itu ayah, aku boleh salam dulu?" Alia tercekat, ia menoleh. Dan memang, di seberang jalan, Reza berdiri sambil membawa buku mewarnai dan kotak makan kecil. Ia melambaikan tangan pelan. "Dia sering ke sekolah?" tanya Alia sambil mengatur napas. Arkana mengangguk. "Tapi cuma lihat dari jauh, katanya dia nggak mau ganggu. Tapi aku senang. Lihat ayah tiap Jumat." Alia diam, lalu menatap Arkana dalam-dalam. "Kenapa nggak bilang ke mama?" Arkana menunduk. "Aku takut mama sedih." Alia menarik napas panjang, memeluk anaknya erat. Malam itu, Alia duduk di ruang kerja kecilnya. Di layar laptop, email penawaran dari Singapura masih terbuka. Tapi pikirannya tak lagi hanya soal pekerjaan. Ia mengingat kembali wajah Reza hari itu. Wajah lelah, tapi lebih jujur cendaute dari yang pernah ia lihat. Sejak pertemuan terakhir mereka di klinik, Reza memang tidak pernah menghubungi. Ia hanya diam. Tapi diamnya bukan karena lari, melainkan karena menjaga batas. Dan Arkana, anak itu ternyata lebih peka dari yang ia bayangkan. Alia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia terlalu keras? Apakah memutuskan hubungan total dengan Reza membuat Arkana kehilangan sesuatu yang penting? Sementara itu, Reza sedang mengantar barang ke sebuah gudang logistik di daerah Cilincing. Ia bekerja sebagai staf magang di perusahaan yang direkomendasikan Alia. Gajinya masih kecil, tapi ia bersyukur. Karena untuk pertama kalinya, ia mendapatkan pekerjaan itu dengan usaha sendiri, bukan belas kasihan. Atasannya memuji sikapnya yang jujur dan rajin. Reza bahkan mulai dipercaya untuk menangani pengiriman keluar kota. Di satu sore yang lengang, saat membereskan berkas pengiriman, Reza mendapat pesan masuk dari Alia.